البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Mana alamatnya ya? Tayyib, masih terkait dengan apa makna labbaik wa sa'daik itu. Tayyib, qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, sanian menukilkan kalam Ibnul Qayyim tentang faidah kalimat talbiyah, annaha tatadammanul mahabbah, bahwasanya talbiyah itu mengandung rasa cinta. Wala yuqalu labbaik illa liman tuhibbuhu wa tu'azzimuh, dan tidaklah dikatakan labbaik kecuali untuk orang yang engkau cintai dan engkau agungkan dia. Tayyib. Dan apakah boleh dalam kehidupan sehari-hari kalau dipanggil kita mengatakan labbaik? Itu boleh. Sebagaimana dalam Shahihul Musnad, Rasulullah SAW dipanggil oleh sebagian sahabat, Rasulullah mengatakan labbaik. Dan Imam Al-Wadi'i mengatakan boleh kita mengucapkan labbaik ketika dipanggil asal tidak timbul fitnah. Tayyib. Bahkan ini menunjukkan apa? Bukti kita ini sayang pada dia, menghormati dia, dan seterusnya. Tayyib. Salisan, yang ketiga, an innaha tatadammanu iltizama dawamil ubudiyah. Kalimat labbaik ini mengandung iltizam, yaitu orang tersebut mengharuskan dirinya untuk dawam, yaitu terus-menerus melakukan rutinitas di dalam peribadatan. Tidak hanya sekali, bahkan apa? Ulabi apa? Labbaik, yaitu saya penuhi panggilanmu berulang-ulang, menunjukkan apa? Terus-menerus berusaha senantiasa beribadah kepada Allah. Walihada qila minal iqamah ana muqimun ala ta'atik. Karena itulah ucapan labbaik ini diambil dari al-iqamah, artinya saya terus-menerus untuk taat kepadamu. Rabi'an, yang keempat, innaha tatadammanul khudu'a wadzul. Sesungguhnya dia itu mengandung ketundukan. Khudu' yaitu merunduk kepada Allah, merendahkan diri, merendahkan badan. Wadzul, menghinakan diri. Khudu'an ba'da khudu'. Talbiyah itu yaitu saya terus menerus merunduk kepadamu ya Allah. Min qaulihim ana mulabbin baina yadaik, diambil dari ucapan orang Arab. Mulabbin yaitu khadi'un zalil, saya ini orang yang merunduk dan rendah di hadapanmu. Khamisan, yang kelima, innaha tatadammanul ikhlas. Talbiyah itu mengandung keikhlasan. Walihada qil, karena itu dia dikatakan innaha minal lub, yaitu huwa al-khalis, yaitu yang murni. Ulul albab, yaitu orang yang memiliki mata hati, bukan hanya permukaan hati, tapi betul-betul inti dari hatinya itu. Sadisan, yang keenam, innaha tatadammanul iqrara bisam'ir rabb, bahwasanya dia mengandung pengakuan bahwasanya Allah itu Maha mendengar. Id yastahilu an yaqula rajulu liman la yasma'u du'a'uhu liman la yasma'u du'a'ah, sepertinya ya. Karena apa? Mustahil untuk seseorang berkata kepada orang yang yasma' atau yusma', dua-duanya mungkin, tergantung fa'ilnya kita jadikan siapa. Yang panggilannya itu didengar, yang panggilannya tidak didengar, kita katakan pada dia labbaik. Nggak perlu kita mengucapkan itu ke orang yang tuli. Manakala kita mengatakan itu, bahkan kita mengatakan itu memang ketika apa? Ketika ihram. Demikian pula apa dikatakan oleh Nabi Adam ketika dipanggil oleh Allah Ta'ala, menunjukkan kita mengakui Allah itu Maha mendengar. Sabian, yang ketujuh, annaha tatadammanu taqarruba minallah. Dia itu mengandung upaya pendekatan diri kepada Allah. Taqarrub wazan tafa'ul, ya dulu alat tolak, yaitu apa? Mencari kedekatan kepada Allah. Sebagaimana tasyafu', mencari syafa'ah. Tawassul, mencari wasilah. Walihada qil, karena itulah dikatakan innaha minal albab wa huwa at-taqarrub, diambil dari albab, yaitu pendekatan diri. Kemudian kelanjutan dari hadis itu, qauluhu fayunadi bi kasrid dal, yaitu Allah Ta'ala berseru. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang berseru. Jelas yang namanya nida ini ada suara, apalagi ditambah dengan sabda Rasulullah bisaut, berseru dengan suara.
Ya, memanggil dengan suara. Nida ini adalah panggilan dari jauh, menunjukkan apa? Ini suara keras. Kalau munajat itu adalah berbisik-bisik. Manakala dua-duanya dimiliki oleh Allah, menunjukkan apa? Allah punya suara. Tetapi tidak seperti suara makhluk. Fihi isbatu shaut haqiqatan kama yaliqu billahi subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis tadi ada penetapan suara secara hakiki, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti suara makhluk, tidak seperti suara para yaitu ciptaan ini yang penuh dengan kekurangan dan kecacatan. Sementara suara Allah adalah suara yang hakiki dan suara yang indah dan sempurna. Makanya ketika Allah taala berfirman, seluruh malaikat pingsan semua. Dan yang pertama kali bangkit adalah siapa? Malaikat Jibril. Menunjukkan Allah memang punya suara dan suaranya terlalu apa? Terlalu dahsyat untuk kita dengar. Maka termasuk rahmat dari Allah, Allah Ta'ala tidak langsung bicara dengan kita. Sebagaimana apa? Termasuk rahmat dari Allah untuk kita tidak langsung melihat wajah Allah. Gunung saja hancur, bagaimana dengan kita? Tapi nanti di hari kiamat, orang-orang yang beriman akan apa? Akan melihat indahnya wajah Allah. Matanya dikasih kekuatan yang cukup. Baik, sebagaimana itu adalah rahmat, maka kita tidak mendengar langsung suara Allah, itu juga rahmat. Malaikat saja tidak kuat. Baik. Kemudian dan Allah kehendaki sebagaimana Nabi Adam adalah apa? Nabiun mukallam, demikian pula apa? Nabi Musa, beliau adalah kalimur rahman, yaitu diajak bicara. Dan Nabi Adam termasuk yang diajak bicara langsung oleh Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis ini. Dan juga sebagaimana di dalam apa? Hadis Abi Umamah Al-Bahili di Sahihul Musnad. Ketika apa? Abu Umamah mengatakan, ya Rasulullah, anabiyun kana Adam. Wahai Rasulullah, apakah Adam itu nabi? Beliau mengatakan, na'am nabiyun mukallam mu'allam. Iya, beliau adalah nabi yang diajak bicara dan diberi ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajari kepada apa? Adam seluruh nama semuanya. Nama dan istilah dan semacam itu. Baik, ini menunjukkan bahwasanya betul-betul Allah itu punya sifat kalam dan dia suaranya itu boleh didengar oleh makhluk yang Allah inginkan. Baik, wa sautuhu min sifati dzatihi la yushbihu khalqah. Dan suara Allah itu adalah termasuk dari sifat Allah, termasuk dari sifat zatnya Allah Ta'ala. Tidak terkait dengan kehendak, tapi apa? Betul-betul terus-menerus ada pada Allah Ta'ala. Dan ini adalah sifat kesempurnaan. Kalau tidak punya suara, justru ini adalah sifat kekurangan. Tapi apa? Sedemikian sempurnanya suara Allah sampai tidak ada satupun yang mampu untuk menyamai suara Allah. Jadi bukti bahwasanya Allah Maha Sempurna bukan berarti setiap kesempurnaan yang ada pada makhluk Allah tidak punya, berarti kurang ini namanya. Tapi bukti kesempurnaan adalah sifat sempurna apapun yang ada pada makhluk justru Allah yang lebih punya dan lebih sempurna. Makanya akidah orang-orang ahli filsafat yang mengatakan Allah tidak boleh sama dengan makhluk, berarti apa? Seluruh sifat yang ada pada makhluk Allah harus tidak punya. Ini salah besar. Ini justru apa? Merendahkan Allah Ta'ala. Yang betul adalah kaidah mereka sendiri, karena mereka sendiri berpecah belah antara apa? Antara mutaakhir dari ahli filsafat dengan mutaqaddimin mereka. Mutaqaddimin mereka mengakui kaidah apa itu? Yaitu mu'til kamal aula bih. Pemberi kesempurnaan dia lebih berhak mendapatkan kesempurnaan itu. Yang memberi kehidupan kita adalah apa? Allah. Maka dia lebih berhak untuk punya sifat kehidupan. Berarti seperti itu pula sifat-sifat yang lain. Yang memberi kita ilmu siapa? Allah. Allah lebih berhak untuk punya sifat ilmu. Maka seperti itu pula sifat-sifat kesempurnaan yang lain secara umum, sesuai dengan dalil yang datang. Kalau makhluk punya suara yang indah, mampu berbicara, dan ini adalah pujian. Sebagaimana kalau apa? Kalau orang bisu, ini adalah celaan. Maka Allah lebih berhak untuk memiliki suara dengan suara yang paling indah, paling sempurna, dan tidak mampu kita bayangkan sekarang ini. Masih banyak suara manusia, suara penyanyi yang kita tidak mampu membayangkan. Maka bagaimana dengan apa? Suara bidadari surga, bagaimana dengan pencipta mereka? Maka yang betul untuk kita memahami laisa kamitslihi syai', tiada sesuatu pun yang setara dengan Allah, maksudnya bukan makhluk punya kesempurnaan dan Allah tidak punya, biar tidak sama, bukan itu. Tapi makhluk punya kesempurnaan dan Allah punya kesempurnaan yang lebih tinggi lagi. Sampai-sampai makhluk tidak mampu mencapai itu. Sebagaimana ini dijelaskan dalam lafaz setelahnya, wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Memang makhluk mendengar juga, makhluk juga punya penglihatan, tetapi penglihatan Allah jauh lebih bagus, lebih kuat dan lebih sempurna. Demikian pula apa? Pendengaran dia, penglihatan dan pendengaran. Jadi sehebat apapun pendengaran makhluk dan penglihatan makhluk, tetap pendengaran dan penglihatan Allah lebih hebat lagi.
Dari sinilah makna laisa kamitslihi syai' ini adalah pujian. Kenapa? Allah lebih hebat dari semuanya. Adapun kalau semata-mata tidak ada yang setara dengan Allah, berarti Allah nggak punya sifat. Justru ini bukan pujian. Padahal ayat di dalam surat Asy-Syura tadi, dia polanya adalah pola sedang memuji dirinya sendiri. Berarti seperti itu pula sifat-sifat yang lain. La yushbihu khalqah, tidak menyerupai yang ada pada makhluknya itu. Ini tertulis khalfah, tapi yang betul titiknya satu lagi, khalqah. Wala hajata an yuqayyadan nida bi saut, dan sebenarnya tidak ada hajat untuk nida itu dia apa? Diikat dengan saut. Kenapa? Jelas yang namanya nida, panggilan itu adalah dengan suara. Wa nadainahu min janibit turi wa qarrabnahu najiya. Kami memanggil Musa dengan apa? Nada, yaitu seruan dari apa? Dari sisi kanan dari gunung tersebut. Kemudian kami dekatkan dia dalam keadaan kami berbisik-bisik dengan dia. Allah memisahkan antara apa? Nida dengan munajat. Nida itu suara yang keras, setelah dekat apa? Bisik-bisik. Menunjukkan apa yang membedakan antara suara keras dengan suara pelan, yaitu adanya suara itu. Menunjukkan Allah memang punya suara. Makanya lafaz hadis tadi yaitu apa? Yunadi bisaut. Lafaz saut sebenarnya tidak diperlukan. Kenapa? Nadi sendiri sudah ada suara. Tapi ini adalah untuk apa? Menguatkan hakikat bahwasanya memang Allah memanggil dengan suara. Sudah Nabi mendatangkan pola penyempurnaan ini pun masih banyak orang tidak percaya. Tetap nggak boleh Allah punya suara. Ini degilnya. Rasul lebih tahu daripada kalian. Rasul sudah apa? Sudah sampai ke tempat yang paling tinggi di atas sana, mendekat kepada Allah Ta'ala. Paling tinggi untuk ukuran makhluk boleh jadi, atau yang mendekat dari masalah itu terkait dari para rasul. Dan beliau telah apa? Mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Diajak bicara masalah tawar menawar itu, semula 50 jadi 30, jadi 40, jadi 30. Tawar menawar, beliau dengar langsung suara Allah. Lalu orang yang gak pernah jumpa dengan Allah bilang, Allah gak punya suara. Siapa dia itu? Rasul dengar langsung. Ini tidak layak dan tidak beradab. Lalu kalau nanti di hari kiamat mengatakan, oh kami mengharapkan syafaat Nabi, pendurhaka minta syafaat. Harusnya apa? Taat semampunya, walaupun ada dosa, baru minta syafaat. Ini sejak awal sudah nggak percaya pada Nabi, cuma percaya masalah yang enak-enak aja, minta syafaat. Seperti sebagian ucapan orang, nggak apa, kita nggak sholat, nggak apa, nanti kita minta syafaat. Pendurhaka minta syafaat, malulah. Harusnya apa? Berusaha baik, kalaupun masih ada salah-salah, baru minta syafaat. Baik, fa innahu bimakna, karena saut itu semakna dengan nadi, yaitu bersuara. Bersuara bahkan apa? Dengan keras. Fa idan tafa saut intafan nida. Kalau suara itu tidak ada, maka panggilan itu tidak ada. Karena yang namanya nida itu dengan suara memang. Makanya barang siapa dia itu menentang Allah bersuara, pada hakikatnya dia itu menentang Allah Ta'ala punya sifat kalam. Karena apa? Nida ini bagian dari kalam. Tayyib walihada qayyadahu bisaut idahan wa ta'kidan. Karena itulah di sini Rasulullah SAW mengikat kalimat tadi, mengikat panggilan tadi dengan apa? Saut, untuk menjelaskan dan untuk menguatkan. Sudah diulang-ulang dan diperkuat. Ini pun masih banyak orang yang tidak rela dengan berita dari Nabi. Maka ini bukan adab yang betul kepada Rasulullah SAW. Inna makana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Hanyalah ucapan mukminin kalau diseru untuk apa? Memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, untuk Rasul memenuhi, untuk Rasul itu memberikan keputusan di antara mereka. Mereka harusnya mengatakan kami mendengar dan kami taat. Rasul sudah memberikan keputusan. Kalau umat berselisih pendapat, Allah punya suara enggak? Rasul sudah menjelaskan keputusannya. Maka harusnya orang yang beriman mengatakan, oh kami dengar dan kami taat. Inilah keputusannya. Bukan seperti orang yang merasa lebih pandai daripada Rasul tersebut. Baik, kama qayyadat taklim bil masdar. Kama qayyadat taklimu bil masdar. Sebagaimana taklim, yaitu mengajak bicara, itu diikat dengan masdar. Fi qawlihi, di dalam firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak Musa berbicara dengan sebenar-benar pembicaraan. Seandainya lafaz taklima dihapus, ini pun kita percaya Allah benar beritanya. Allah mengajak bicara Musa. Ternyata Allah Ta'ala perkuat lagi dengan taklima. Kita tahu bahwasanya maf'ul mutlak yang didatangkan setelah fi'il itu menunjukkan apa? Betul-betul dia itu adalah hakiki dan tidak boleh ditakwil lagi. Dan ini adalah kaidah dari ahli kalam sendiri ketika mereka membicarakan masalah lughah. Bahwasanya apa? Maf'ul mutlak yang didatangkan setelah fi'il atau isim yang ya'malu amalal fi'il, maka dia memberikan faedah apa? Hakikat dari fi'il tadi, tidak boleh lagi ditakwil.
Nah sekarang kenapa mereka mentakwil kalam Allah? Padahal Allah yang berbicara dan memberikan berita tentang itu. Ini adalah apa? Adab yang sangat kurang terhadap mereka. Adab yang kurang dari mereka kepada Allah Ta'ala. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.